Yo 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 yo. Ya, saya pencet dulu supaya bisa 5 menit ya. Jumpa lagi dengan saya Poncus Setiawan di channel Arek Semolongaru. Kali ini kita akan membahas sebuah tips, sebuah review ya, review menjadi anak kos. Kita lihat saja videonya ini ya. Ada channelnya tips menjadi anak kos dari Republika Mahasiswa. Republika Mahasiswa. Oke, kita lihat dulu nih. Yuk. Bisnya ya turun dari bis ya kelas dunia ya bisnya ya, plus juga tasnya juga mahal. Itu tadi jamnya apa bos? Nggak kelihatan wis. Pokoknya kayaknya pakai jam juga ya, anak kos pakai jam kelas dunia. Lu bakal ngerasain yang namanya ngekos ataupun ngontrak sama teman-teman lu. Karena dari itu semua, gue pengen ngasih sedikit saran ya kan, ilmu dan segala macamnya. Oke, akan memberikan ilmu kepada Anda untuk menjadi anak kos ya. Kita lihat saja langsung. Yuk. Ada internetnya bos, parah bos. Yuk. Iya, serba biasa aja bos. Karena kalau misalkan kosan terlalu mahal, yang serba-serbinya ada, itu malah ngebuat lu tuh mager. Tahu mager? Lek kosnya mahal yo. Kayak di gambar tadi itu ya istimewa kalau kos seperti itu ya. Mager, males. Akhirnya lu tuh males kuliah karena udah enak gitu di kosan lu tidur-tiduran doang gitu kan. Lu males juga kegiatan. Intinya cari kos yang sesuai budget, artinya cari kos yang mendukung Anda untuk selesai kuliah dengan gemlot ya, IPK mungkin 3,5, 3,5, bahkan syukur-syukur 4, ke atas, syukur-syukur begitu. Terus apalagi nih ya, kita lihat Ekstrakurikuler di luar ya kan, yang mungkin banyak manfaatnya gitu sebagai mahasiswa, dan lu jadi nggak ngikutin itu karena lu udah terlalu nyaman di kosan gitu, serba ada. Intinya adalah cari kos-kosan yang tidak terlalu nyaman ya. Ini menarik sekali ya. Namanya juga apa namanya, belajar ke kota ataupun belajar ke mana, ke ya pengen menuntut ilmu di kampus begitu. Kalau bahasanya Pak SBY itu prihatin. Prihatin bosku ya, jangan lupa untuk prihatin. Oke. Saya percepat saja ya, tadi kita dapat poinnya. Oke, yang keduanya apa? Punya pacar pun, saran gue sih kalau misal lu kuliah di Bandung, carilah warga lokalnya gitu, cewek Bandung yang pacar, kurung-kurung wis pacaran, bos. Mang itu apa ya, tips yang pertama oke ya. Saya lihat wah ya, cari yang tidak terlalu nyaman. Jadi jangan sampai Anda di zona nyaman gitu ya. Tapi tips yang kedua pacaran. Wis menanjak begini tiba-tiba jelumup ya. Waduh. Oke. Bisa ceritain dan ngasih pengalaman lebih nge-explore di tanah perantauan ini gitu. Tuh, cewek Bandung kan gelis. Sini enggak masuk ini. Tips yang kedua tidak masuk ya. Oke ya, kita lanjut saja langsung. Pertama itu biaya makan, biaya serba-serbi, biaya tugas dan perkuliahan, dan menabung. Dari uang kiriman ini nih, itu biaya makan gue langsung manajemen dengan baik. Oke, jadi memang kalau kuliah itu kan rata-rata masih ditanggung oleh orang tuanya. Jadi saya juga punya anak kecil ini, jadi kepikiran, saya jadi respect sama orang-orang tua yang sudah mengkuliahkan anaknya. Jadi memang sudah siap dengan ibaratnya biaya-biaya yang akan ditempuh ya, akan dikeluarkan. Mulai biaya kos, mulai biaya pendidikan itu sendiri, melalui biaya makannya juga sehari-hari. Jadi kita harus ready dengan itu. Makanya Mas, Mbak ya, yang kuliah sampai ini kan masih dibiayai orang tua. Tolong kondisikan ya, hemat ya kan. Kalau mau makan ya silahkan makan, tapi usahakan untuk bisa ibaratnya itu masak ya, jangan lupa untuk masak gitu ya. Oke, yuk. Awal bulan lu makan di Solaria sebentar, siklus makan anak kos tanggal 1 sampai 5 Solaria, tanggal 6 10 mulai kuartek tanggal 11 sampai 25 mie goreng, kemudian 25 30 makan promak ya. Kuliah makan di Solaria. Please yo. Ya ini kuliah bosku, bukan liburan gitu. Jadi memang dikondisikan jangan sampai uang kosnya itu habis untuk hura-hura di awal-awal. Ingat ya, sekali lagi, uangnya itu uang orang tua. Sekali lagi, uangnya uang orang tua bosku. Yuk. Kafe akhir bulan lu cuman makan pil promak ya, dan gue punya lo nih dia ready lu. Ready promak kelas dunia ya. Oke, intinya Anda harus berhemat ya. Tolong Cancut Taliwondo, prihatin kata Pak SBY, prihatin. Cancut Taliwondo berhemat ya,
Kalau mau seneng ya mungkin 1 bulan itu 3 kali begitu ya. Ya 3 kali jangan los gitu ya. Jangan los, jangan. Amburadul kalau sampean los-losan ya. Kita lihat lagi ya bagaimana. Kenapa di tanah perantauan itu lu tidak bisa menduga lu bakal kecelakaan atau kenapa-napa di tengah perantauan. Dengan lu Kecelakaan bos, kecelakaan apa ini? Kecelakaan. punya uang tabungan, lu punya uang jaga-jaga yang bisa bikin lu safety gitu loh. Kalau lu masuk rumah sakit kan lu bisa pakai uang itu segala macam, lu punya uang cadangan lah. Menurut Masuk sekali ya. Tips yang kedua enggak masuk, pacaran dengan orang lokal enggak masuk ya. Tips yang ketiga berhemat, oke ya. Tips yang keempat tadi itu adalah dengan cara menabung, ada uang kaget, ada uang untuk di save setiap bulan. Itu juga masuk ya. Ma'ala maniktasoda, tidak ada yang lebih tinggi dari hemat ya, hemat bosku. Masuk. Kita lanjut lagi apa yang dikatakan oleh yang kayak gitu. Dan gue sendiri tidak mengajarkan lu nabung yang pakai beginian. Masukin bulanan itu udah gak zaman lagi, men. Oke, nabungnya bukan pakai celengan ya. Sudah 6 menit, saya akan percepat lagi. Ya kan? Menabung yang gue ajarkan ke lu adalah berinvestasi. Itu lebih mantep gitu loh. Jadi tabungan lu tidak terkena yang namanya inflasi. Tahu inflasi gak boy? Nggak ngerti lagi gitu loh. Sebagian Investasinya apa ini? Investasi anak kosnya apa? Lek sampean investasinya itu ke kripto, investasinya ke saham atau investasinya ke falas misalkan ya, itu juga butuh ilmu ya. Jangan sampai jadi gambling akhirnya jadi judi bos ya. Tapi ya investasinya apa? Kita lihat saja investasinya apa, boy. Ekonomi gue bakal ajarkan. Kalau gue sendiri menabung itu dengan saham. Tapi saran dari gue lu bisa juga pakai deposito, reksadana dan segala macamnya gitu. Jadi Deposito reksadana masuk ya, aman. Deposito reksadana. Oke. Bulan gue bakal membelanjakan sejumlah uang tabungan gue ke bentuk saham dan sehingga tidak bakal gue saham. Woi, kelas dunia sudah kuliahan kenal saham. Tapi sekali lagi ya, saham itu kalau sampai tidak dibekali dengan informasi yang cukup, jatuhnya adalah judi bosku ya. Otak-atik itu tabungan. Wes, intinya berhemat. Kalau saya sih lebih cenderung sama nabung saja. Jadi nabung itu bukan dalam tujuan untuk investasi atau apa ya. Nabung itu adalah bertujuan Anda untuk memperoleh ilmu tentang menata hidup. Itu yang penting. Jadi itu yang paling penting. Bukan kemudian ujuk-ujuk amen nom-noman all in beli sahamnya apa gitu ya. Beli sahamnya misalkan HDI atau sahamnya X Domino, ojo gitu. Jadi kita memang perlu nabung saja sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena itu untuk mengajarkan Anda tentang ilmu finansial, menurut saya sih begitu. Kita lihat di akhirnya karena sudah 6 menit ya. Bagaimana ini? Oke bos. Kenapa nggak kerja keras? Kenapa harus santai-santai? Kalau lu bisa dapat penghasilan tambahan gitu, men. Oke, pokoknya gitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Ya, sebagian bermanfaat, sebagian tidak menurut saya ya. Jadi begitu. Jangan lupa sekali lagi. Terima kasih atas videonya saya sehingga bisa reaksi ya, salam kenal ya dari Republika Mahasiswa. Republika ini nama koran sebenarnya ya. Sama kafe juga ada di Jalan Mer Surabaya ini. Jangan lupa kalau Anda butuh info kos di seputaran Surabaya silakan kontak saya, dan jangan lupa juga kalau jenengan lewat rombong bubur kacang hijau saya silakan mampir di daerah Sedati depan pasar wisata dekat dengan Bandara Juanda. Mungkin para pilot ya, para pilot pramugari silakan dibungkus ya. Oh enak sampai nikmati di pesawat terbang itu wis istimewa. Naik pesawat makan bubur kacang hijau kelas dunia. Kita coba lagi di lain kesempatan bosku ya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga saja video ini bermanfaat bagi dengan semuanya.